Oke, ketemu lagi dengan saya Anto Kripto ya kan di klik-klik cuan ya. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana saya tiap hari melakukan klaim ya kan. Bagaimana saya tiap hari melakukan penarikan daripada uh, Gbank ya. Jadi bukan hanya klaim tapi penarikan ya Gbank. Nah, di sini ya kan, di sini kita masuk ke komisi dulu ya, komisi. Nah ini komisi, ya kontribusi ya, contribution. Contribution ini adalah bonus daripada keaktifan saya, ya kan, dari teman yang ikut bergabung, yang melakukan staking, ya kan, maupun teman ngajak teman, ya, yang akhirnya saya mendapatkan fee ya, dapat fee ya kan dari Gbank. Nah, fee ini ya kan, ini ya, fee ini ya, ini bisa dilihat bahwa di sini saya telah mendapatkan fee sebesar ya, sebesar segini ya. Nah ini ya, ini fee tim peringkat ya kan. Ini kalau ada yang levelnya itu sama dengan saya ya kan. Yang ini adalah bond ya. Kalau ada yang ikut bond dan saya ikut bond juga, bond obligasi ya yang terkunci ya. Lalu ini adalah orang yang saya ajak secara langsung. Orang yang saya ajak secara langsung itu bonusnya ya. Ini 10%. Oke. Nah, di sini ya, di sini ini kita untuk menarik daripada bonus ya, bonus dari tim itu, ini kita dikasih pilihan ya. Nah, secara sistem itu adalah secara linear ya. Kita itu akan dikeluarkan bonus secara linear 180 hari. 180 hari ini tiap hari akan dikeluarkannya. Misal 1 juta, 1 juta itu akan dikeluarkan dibagi 180 hari, tiap hari akan diberikannya selama 180 hari. Sampai masa itu akan berakhir. Totalnya 1 juta. Nah, di sini kalau saya mengambil yang 180 hari menurut dengan ketentuan ya kan itu sangat lama, nunggu 6 bulan ya. Makanya saya mengambil keputusan mengambil yang di sini. Oke, ngambil di sini. Ngambil di sini saya dikenakan biaya 25% dari yang akan saya klaim ya di sini. Ya, yang akan saya klaim dari total bonus saya. Ya, jadi saya klik ini ya. Ini dikenakan 1924. Ya, jadi ini akan dikurangkan nih. Nih. Ini akan dikurangkan. Ya. Jadi saya klik ya. Saya klik dari bonus ini ya. Jadi itu akan dikurangin yang kita akan terima secara linear. Nah, di sini kita perhatikan dulu ya, jangan kita main klik-klik saja ya kan. Di sini kita lihat nih. Ini ada 0,054 ini gas fee-nya ya, dan kita klik dulu apakah masih bisa dikurangin ya kan. Kita customkan dulu ya, nggak usah yang ini nggak usah ya, nanti lambat. Ini kan low, flat, flash ya kan, ini lambat nanti customkan. Nah, kita perhatikan bahwa dia butuh gas fee ya. Nah, gas fee-nya giveaway ya kan 12 ya, 12% lumayan dong. Nah, kita kecilkan. Oke. Jadi 1. Nah, saya terbiasa gas fee-nya saya 1.1. Itu doyan kali saya. Ya. Makanya kita klik di sini ya. Oke, confirm ya. Nah, berkurang dia nih. Sudah berkurang cukup lumayan 0,0004 ya. Kita konfirmasi ya. Baru kita masuk ke passwordnya ya. Oke. Nah, sampai ini sukses ya. Sampai ini sukses ya. Nah,
Kalau ini sukses, di sininya sudah kosong. Begitu juga dengan yang di atasnya. Ini sudah kosong nih, ya. Sudah kosong semuanya. Nah, kita akan lihat di mana dia berdirinya. Ya kan, kita lihat paling bawah dia itu, karena tiap hari itu kalau kita klaim dia akan yang bawah itu akan naik ke atas, ya. Ini cukup banyak ya, karena tiap hari diklaim. Nah, ini dia. Ya. Ini dia, ya. Bersihnya segini 0,5774. Karena kan udah dipotong dengan biaya yang tadi. Ya, biaya yang tadi selama 20 hari ya kan, start tanggal segini. Nah, nanti kalau masuk yang baru lagi di bawah, yang ini naik ke atas ya. Naik ke atas ya. Dan ini ya kan akan diberikannya selama 20 hari. Ya kan, tiap hari akan dimasukkannya ke sini ya kan. Tinggal kita klaim saja. Ya, klaim saja itu ya kan. Ini total yang sebanyak ini ya kan, yang kita klaim itu akan terkumpul di sini ya. Di claim all. Ini totalnya yang bisa saya klaim tiap hari. Ya. Nah, ini totalnya. Nah, total itu dari mana? Dari enclable ini. Enclable. Kalau satu-satu kan kita kecapean dong, ya kan? Habis waktunya. Lalu habis juga biaya fee-nya. Ya. Nah, untuk melihat rincian apa saja yang masuk itu di sini kita klik flow. Ya, di flow. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat ini ada bonus daripada kita punya jaringan ya kan. Kita punya peringkat ya kan. Ini yang kita ajak secara langsung. Ya. Ini yang jam 8 pagi ya, tanggal 26 ya. Jadi per 8 jam kita dapat ya. Ya. Lalu kita mau klaim ini nih. Klaim all yang hasil yang sudah kita masukin ke sini semuanya nih. Kita klaim dulu ya kan. Kita klik yang ini ya, gas fee ini ya kan. Biar kita bisa mengirit ya. Mengirit daripada biaya. Klik custom ya. Ganti ini jadi 1.1 saja. Ya, kalau tidak bisa ganti 1.2. Nggak bisa lagi 1.3, nggak bisa lagi 1.4, nggak usah satu nggak bisa dia. Ya, sudah saya coba itu satu nggak bisa. Dia. Oke ya. Nah, ini kenapa terjadi pending ya kan? Biasanya masalah sinyal ya. Masalah sinyal dan lain-lain. Oke, kita coba untuk yang lain ya, sebentar. Nah, ini saya coba di ini ya kan, token pocket ya. Biar nggak sinyalnya biar bagus ya. Token pocket sinyalnya bagus nih ya kan. Ya, nanti kalau teman-teman nggak tahu bagaimana yang cara yang di token pocket, nanti bisa WA saya ya. Ya, konfirmasi ya kan. Oh, gasnya nggak cukup ternyata. Oke, sebentar. Oke ya, ini sudah ada gasnya, kita coba ya. Coba. Oke. Terus ya kan, kalau gasnya ada tuh lancar aja dia. Oke. Nah, selesai itu ya kan, kita klik lagi ke sudut kanan atas, kita cari stack ya. Kita mau lihat stacking kita nih. Nah, stacking kita ini ya kan, kita kebetulan stacking itu di 14 koin ya. 14 koin itu baik yang di fleksibel maupun yang di terkunci ya. Nah, ini hasilnya, total hasilnya yang belum diklaim ya. Nah, yang tadi yang kita klaim tadi itu masuknya ke sini. Nah, itu ya, masuk di unstack sini. Nah, lalu kita akan klaim yang tiap hari dari hasil staking ya. Dari hasil staking kita itu kan masuk ke sini nih. Ya. Nah, ini saya mau klaim yang ini. Ya. Dari yang ini. Yang ini nih. Hasil dari staking saya tiap hasil dari staking setiap per 8 jam. Nih, saya klaim ya.
supaya tidak terlalu banyak ini biaya, saya masih mengurangin biayanya ya. Tapi kalau kawan-kawan mau langsung klik-klik sini juga nggak apa-apa ya kan, tidak ada masalah, jadi jangan jadi ribet. Oke, nah kita lihat ya. Oke, ya, nah kita lihat di sini. Mana dia? Oh ini. Oh belum ditambahkan ya di sini ya. Kita refresh. Kalau mau refresh klik yang ini nih. Nah ini nih. Ya. Kita refresh. Nah sudah masuklah totalnya di sini nih. 0,33. Baik itu yang klaim daripada hasil staking kita maupun klaim dari yang tadi. Nah dari sini saya mau masukkan ke exchanger. Saya mau jadikan USDT ya. Saya mau jadikan USDT ya. Di saya mau ambil semuanya nih. Ini mau saya ambil semuanya dulu ya, karena staking saya kan udah cukup lumayan nih. Jadi saya unstack ya, unstack dulu, klik unstack ya. Karena saya mau unstack ini nih. Unstack maksimal. Nah kenapa ini selisih? Karena ada bunga 0,04 yang tidak ikut, karena harus ikut aturan ya. Hashtag. Oke, saya biar irit ya, karena biaya cukup besar, karena saya kan harus klaim tiap hari yang saya. Oke, ya. Oke. Nah, yang ini sisanya ini tidak bisa karena hasil dari staking fleksibel. Ya, jadi saya mau klaim dulu nih, klaim ini bisa nggak? Ya kan? Saya klaim dulu. Klik klaim interest. Ya. Lalu saya lari ke sini 365 hari ya. Karena kalau saya klik yang ini kan satu-satu nih, karena kontraknya kan banyak nih. Yang ini ada yang ini kalau klaim satu-satu, tapi saya langsung all. Ya, kalau all itu klaimnya di sini. All. Ya, di sini klaimnya. Nah, saya klaim dulu ya. Nah, supaya irit semuanya saya tidak, biayanya tetap saya kurangin. Biar irit. Sukses dia. Larinya kemana? Larinya ke sini nih. Nah, dia lari yang itu tinggal kita klaim ya. Dia klaim butuh 9 juk ya. Butuh 9 juk. Ya, cukup lumayan lah butuh 9 juk ya. Jadi, ya kan, supaya saya tidak beli 9 juk ini adalah saya lakukan staking saja dari ini nih. Nah, ini kan ada nih 2,9, saya stakingkan saja. Saya ambil sini, saya stakingkan kurang lebih 1,5. Kenapa 1,5 ya kan, biarlah sedikit lebih. Karena di sini saya klaimnya 0,5. Jadi 0,5-nya saya kalikan 3. Jadi 1,5. Karena saya dapatnya di sini cuma 10%. Sedangkan biaya butuh 25% dari sini, ya. Paham lah ya. Hitung-hitung sendirilah kalau nggak paham. Oke, ya kan? Oke ya. Nah, saya stake dulu dong. Biar tambah banyak juga stakingan, tambah banyak stakingan kan cuannya tambah banyak nih. Ya kan?
Lalu dapat gratis, kenapa harus beli kalau dapat gratis kan? Oke ya, oke ya, karena saya tidak ada jus lagi ya, jus saya tidak ada. Ah, nah, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini saya ada penambahan staking lagi 1,5 koin. Nah, 1,5 koin itu mengakibatkan saya mendapatkan free ya. Oh, belum masuk ya. Di sini akan mendapatkan ini ya kan, kita refresh. Ya, kita refresh saja. Kita mau lihat free-nya. Kita lihat ininya dapat berapa ya. Ini ya. Oke. Nah, saya dapat 10. Berarti hitungan saya tidak meleset ya kan. Berlebih sedikit ya kan dari ini. Jadi dari hasil staking itu saya kalikan dengan 3, saya staking 3, saya dapat free segitu ya. Oke, jadi saya klaim saja ini ya, saya klaim aja nih karena udah cukup nih ya kan. Jadi kita harus hitung betul-betul ya. Klaim ya, klik ya. Oke, jadi ini hanya trik ya teman-teman, boleh trik masing-masing ya, jangan diikut. Oke, nah dia ya, jadi saya oke ya, oke, kosong ya kan, ini sudah kosong ya kan. Nah, kita punya sudah masuk ke sini paling bawah kan ya, paling bawah ini dia dengan koin segini ya. Oke, beres lah ya, itu paham lah itu. Nah, staking saya segini ini ya. Nah, total staking saya yang terkunci ya, yang terkunci. Nah, sekarang bagaimana saya melakukan apa namanya penjualan nih. Nah, ini semua yang saya klaim ya kan, semua yang saya klaim itu masuknya di sini bang. Di sini nih, ini dia unstake balance. Nah, saya harus jadikan USDT dulu, baru saya kirim ke Ju Exchanger. Nah, saya tukar dulu swap, saya klik swap ya, carilah swapnya sini ya, swap. Oke, dari swap ini ya kan, ini dipindahkan ya, ini ke sini, ini ke sini ya, pindahkan, klik aja yang tengahnya ya. Nah, sudah itu kita tinggal max ya, max, lalu tinggal klik swap. Oke ya, paham itu ya, kita klik swap ya. Ini masih besar biayanya nih, saya tetap kurangin nih ya, saya tetap kurangin. Oke ya. Oke, sukses ya, sukses ya, sukses. Jadi sudah kosong di sini ya, ya. Di sininya sudah kosong ya. Yang adanya di USDT 126. Nah, USDT kita kembali lagi ke sini ya, back kan di sini ya. Ini ada back nih. Ya, back di sini nih. Nah, ya, back. Kita ambil wallet ya, ini klik wallet. Nah, lalu kita naikin layarnya. Nah, kita sudah ada USDT-nya di sini ya. USDT-nya di sini. Nah, USDT-nya mau kita tarik ke exchanger ini ya, ke exchanger.
Jadi kita masuk exchangernya, mengambil dulu walletnya, ya. Jangan langsung langsung masukkan ke Indodax ya. Jangan masukin ke Indodax, toko kripto atau pintu atau Binance atau exchanger yang lainnya. Nanti nyangkut, hilang. Itu positifnya hilang duitnya. Nah, di sini kita cari aset yang di bawah sudut kanan. Lalu kita cari spot, mau spot yang ini atau mau spot yang ini, terserah mau diklik yang mana. Nah, setelah kita di spot, ya kan, kita klik USDT, kita cari USDT-nya nih. Nah, cari USDT-nya ini nih. Ya. Setelah cari USDT, kita klik deposit. Nah, deposit karena kita mau masukkan ke sini. Nah, karena itu dari Web3 Jucoin, cari jaringannya Juchain. Jangan sampai salah. Ya, ini klik, ya kan? Pastikan lagi ini Juchain, ini alamat yang perlu kita kirim, di copy, ya. Atau klik di sini untuk ngopinya. Oke. Ya, sampai sukses tuh keluar nongol tuh. Lalu kita kembali lagi, kembali ke Web3, ya. So, kembali ke Web3. Nah, kita kembali ke Web3 ini lagi. Ya kan, kita mau kirim tuh, ya. Naik, ya kan. Nah, USDT ini, ya kan. Kita klik, ya. Nah, lalu klik send, ya. Klik send. Oke. Lalu kita paskan, tempelkan. Ya. Masukkan maksimal. Nah, alamat yang tadi kita copy masukkan ke sini. Ya kan, penerima, alamat penerima tadi. Ini maksimal. Lalu ini, lalu tinggal kirim send, ya. Yo, ya. Kita iritkan dulu ya. Oke. Ya. Nah, tinggal kita kirim send, ya. Kirim. Oke. Oke. Nah, ya. Ini sudah kita kirim ya. Kita lihat di sini, bisa lihat histori kah? Ya. Di sini bisa lihat histori dia. Ya. Nah, udah sukses ini ya. Ini sudah sukses, udah tandanya. Kita kembali lagi ke exchanger, ya kan? Karena kita penerimanya adalah exchanger ya, exchanger Juchain ya. Kita masuk ke sini, aset ya. Kita masuk ke spot ya. Lalu kita klik di sini. Kenapa dia belum sampai? Ya, kita tarik layarnya. Oke. Ya. Nah, sudah masuk di sini nih, ya. Oke, sudah masuk ya. Ini udah masuk nih, ya. Setelah udah masuk ini, kita kirimlah ke exchanger yang kita milikin. Mau itu Pintu, mau itu Indodax, mau itu Binance dan lain-lain. Ini kita tarik. Kita masuk ke exchanger yang biasa kita gunakan. Seperti saya, ya. Tinggal lagi misalnya contoh saya masukin kemana ya, ke Binance aja lah ya. Binance ya. Nah. Oke, nah di Binance ya, di Binance ini kita di exchanger yang ingin kita ini, kita pakai yang ini saja ya, pakai yang ini saja, PEP20 ya, yang irit ya. Tapi sebelum itu ya kan, saya lihat dulu saya pakai apa. Nah, untuk melakukan penarikan ya kan dari exchangernya Juchain ya, kita pastikan dulu ya. Pastikan waktu kita melakukan penarikan, kita cari dulu ini nih. Nah,
Ya, kita cari dulu nih. Nih, kita klik ya kan. Kita cari dulu yang biayanya kecil lah ya. Kalau Juchen nggak ada lah ya changernya. Nah, saya pakai ini aja. Polygon. Saya pakai jaringan ya Polygon ya. Nih, Arbitrum ya kan atau Polygon. Nah, pilih aja salah satu. Itu yang saya ya. Kalau yang nggak biasa jangan. Ya, yang nggak biasa jangan. Ya, pakai yang ini aja. Yang ini aja. Ya, biayanya $2. $2 lumayan ya. $2 itu sekarang 16 berarti kalau $2 sekitar 32.000 ya. Biayanya lumayan besar. Saya pakai ini aja. $16. Ini biayanya. Polygon. Saya carinya di sini jaringan Polygon, nggak jadi saya pakai ini. Tambah chain. Nah, di sininya di Binance-nya saya cari jaringan Polygon. Nah yang inilah yang saya copy ya. Oke, ini yang saya copy, salin ya. Tempelkan ya. Sini, oke ya. Nah, sampai di sini ya kan, baru jaringan Polygon sama-sama Polygon, klik all, ya, withdraw, ya, oke, konfirmasi, oke, paslah itu, Google Authenticator, sebentar ya. Nah, akan tertulis seperti ini, ya. $127 sudah berhasil. Kalau kita klik view ini akan menjelaskan bahwa ya di sini akan diperiksa ya, ini sudah proses dari sini ke sending ya. Setelah sending itu baru sukses. Nah, suksesnya bagaimana? Setelah terjadi pemeriksaan 128 ya. Terjadi pemeriksaan 128 ya. Jadi ini kita tunggu saja, paling-paling ya 1 sampai 5 menit kok, gampang kok. Jadi kita masuk ke sini kita ya, di Binance kita ya. Jadi kita tunggu saja di Binance kita, nanti di Binance kita. Nah, di sini di Binance kita udah tertulis nih. Nah, ini Binance nih, cepet ya. Nah, ya 126 ya kan, karena biaya $1 memproses ya. Nah, ini ya tinggal masuk. Nah, setelah masuk di sini tinggal kita jual ya, atau masuk ke exchanger kita. Oke, demikianlah prosesnya dari klaim biayanya, mengurangi biaya ya kan, sampai kita withdraw ke Juchen sampai ke Binance. Oke, semoga paham, semoga mengerti buat teman-teman ya. Salam sukses buat kita semua.